Nih buat beli motor baru, motor rongsok dipakai dari dulu nggak berubah masih miskin. Dia kesini pasti dari ngutang. Kalian jangan deket-deket dia, takut dimintain sedekah. Tahun 2005, di sebuah SMA negeri biasa di pinggiran Jakarta, hidup dua remaja yang saling mencinta dengan tulus meski dunia mereka begitu berbeda. Namanya Davi Pratama dan Dita Sari. Davi adalah anak tukang ojek dan penjual nasi uduk. Keluarganya tinggal di rumah kecil sempit di kampung kumuh. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh untuk membantu ibunya. Lalu berangkat sekolah naik angkot sambil membawa buku-buku bekas. Tapi Davi punya mimpi besar. Dia ingin jadi pengusaha yang bisa mengubah nasib keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, dia menabung habis-habisan dari kerja sampingan, jadi penjaga toko malam, sampai akhirnya bisa membeli motor butut Honda Supra X tahun 1998 yang sering mogok dan suaranya berisik seperti traktor tua. Motor itu jadi kendaraan cinta pertamanya. Dita Sari adalah gadis cantik dari keluarga kaya. Ayahnya pengusaha kontraktor besar, ibunya sosialita yang punya butik ternama. Dita tinggal di rumah mewah dengan supir pribadi, tapi hatinya lembut dan tidak sombong. Dia ramah pada semua orang, termasuk Davi. Pertemuan mereka dimulai dari tugas kelompok sejarah. Awalnya hanya kerjasama biasa, tapi lambat laun chemistry muncul. Davi suka bercerita tentang mimpinya membangun perusahaan yang membantu orang miskin, sementara Dita terpesona dengan semangat dan kejujuran pemuda itu. Mereka mulai pacaran diam-diam. Setiap sore Davi menjemput Dita di belakang sekolah dengan motor bututnya. Mereka jalan-jalan ke taman kota, makan mie ayam di pinggir jalan, duduk di pinggir sungai sambil memandang matahari terbenam, dan berjanji akan menikah setelah lulus kuliah. Davi sering berkata, "Tak, aku yakin aku bisa sukses. Asal kamu di sampingku, aku bisa apa saja." Dita selalu tersenyum dan menjawab, "Aku percaya pada Mufi." Tapi rahasia mereka tidak bertahan lama. Teman-teman mulai bergosip, dan yang paling vokal adalah Reza, cowok populer di sekolah, anak pengusaha juga yang diam-diam menyukai Dita sejak lama. Reza sering meledek Davi di depan gengnya. "Dita kok pacaran sama anak miskin naik motor rongsok, nggak level lah." Kata-kata itu sampai ke telinga orang tua Dita. Suatu malam, Pak Budi, ayah Dita, memanggil anaknya ke ruang tamu. Wajahnya merah padam. "Dita, kamu gila ya? Pacaran sama anak tukang ojek? Masa depanmu mau hancur gara-gara cowok seperti itu? Putus sekarang juga." Bu Rina menangis sambil memeluk Dita. "Nak, kami sudah pilihkan Reza. Dia anak teman papa, keluarganya selevel kita." Dita melawan habis-habisan. Dia menangis, berteriak, bahkan mengunci diri di kamar selama 2 hari. Tapi tekanan keluarga terlalu berat. Ayahnya mengancam akan memindahkannya ke sekolah swasta di luar kota dan memutus biaya kuliah jika Dita tidak memutuskan hubungan dengan Davi. Akhirnya, di bawah hujan deras di halaman sekolah, Dita bertemu Davi untuk terakhir kalinya. Matanya bengkak, suaranya gemetar. "Davi, maaf, aku nggak bisa melawan orang tua. Kita harus berpisah. Jangan hubungi aku lagi." Davi berdiri kaku, air matanya bercampur hujan. "Kenapa, Tak? Apa karena aku miskin? Aku janji, aku akan sukses untukmu." Dita berbalik sambil menangis. "Bukan itu, tapi ya status kita beda. Maaf." Davi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya memandang punggung Dita yang menjauh sampai hilang di balik gerimis. Malam itu Davi pulang ke rumah kecilnya, menangis di pelukan ibunya. "Bu, kenapa hidup kita susah? Kenapa aku nggak bisa membahagiakan orang yang aku cinta?" Ibunya memeluk erat anaknya. "Nak, Tuhan punya rencana. Gunakan luka ini sebagai bahan bakar. Jadikan ini alasan untuk bangkit. Jangan menyerah." Setelah lulus SMA, Davi memilih tidak kuliah. Dia langsung kerja sebagai buruh bangunan di salah satu proyek milik Pak Budi, ayah Dita. Ironis, dia membangun gedung-gedung mewah yang tidak akan pernah dia tempati. Upah harian hanya Rp50.000, tapi Davi belajar. Dia memperhatikan cara kontraktor bekerja, mencatat segala hal di buku kecilnya. Suatu hari dia menyelamatkan nyawa mandor yang hampir jatuh dari ketinggian. Mandor itu, Pak Joko, berterima kasih dan mengajak Davi membuka usaha kecil rental alat bangunan. Awalnya susah sekali. Mereka pinjam uang dari rentenir, bisnis sepi, tapi Davi gigih.
Dia promosi door-to-door, jualan online lewat forum-forum internet zaman itu. Bisnis perlahan berkembang. Davi membayar hutang, membeli motor baru, tapi dia tetap menyimpan motor butut lamanya di garasi sebagai pengingat perjuangan. Namun cobaan belum berakhir. Reza, yang sekarang bekerja di perusahaan ayahnya, mulai iri. Dia menyebarkan rumor bahwa bahan bangunan Davi jelek, membuat beberapa klien mundur. Bisnis Davi hampir bangkrut. Dia terlilit utang bank. Malam-malam dia duduk sendirian di garasi, memandang motor butut itu sambil menangis. "Tah, kalau kamu masih di sampingku, mungkin aku tidak sendirian seperti ini." Di titik terendah itulah Davi bertemu Rina. Rina adalah karyawati minimarket, yatim piatu, hidup mandiri sejak remaja. Mereka bertemu saat Davi membeli rokok larut malam. Rina baik hati, sering memberi diskon atau sekedar mendengarkan curhat Davi. "Mas, jangan menyerah. Saya yakin Mas bisa sukses," katanya suatu malam. Kata-kata sederhana itu menyentuh hati Davi. Mereka mulai dekat, pacaran, dan akhirnya menikah secara sederhana. Rina menjual perhiasan emas satu-satunya miliknya untuk membantu modal bisnis Davi yang hampir mati. "Ini untuk kita, Mas. Kita bangun lagi dari nol." Dengan dukungan Rina, Davi bangkit. Dia menggugat Reza atas fitnah dan memenangkan perkara. Uang ganti rugi itu menjadi modal baru. Bisnisnya meledak. Dari rental alat bangunan naik ke kontraktor properti murah untuk kaum menengah ke bawah, lalu ekspansi ke apartemen mewah, hotel, dan bahkan startup teknologi untuk aplikasi manajemen konstruksi. PT Davi Group lahir. Omset miliaran, cabang di seluruh Indonesia. Davi menjadi miliarder, tapi dia tetap sederhana. Tinggal di rumah biasa, naik mobil pick-up basah, dan mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yatim dan keluarga miskin. Sementara itu, kehidupan Dita jauh dari bahagia. Setelah menikah dengan Reza, awalnya tampak glamor, pesta mewah, bulan madu ke Eropa, mobil sport. Tapi Reza ternyata pemabuk, suka selingkuh, dan kasar. Bisnis keluarga Reza bangkrut karena korupsi. Reza sering marah-marah, bahkan memukul Dita saat mabuk. Dita hamil, tapi keguguran karena stres berat. Akhirnya dia mengajukan cerai. Dia kembali ke rumah orang tua, tapi Pak Budi sakit stroke, bisnisnya merosot tajam. Dita bekerja sebagai guru honorer, hidup pas-pasan, membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Setiap malam dia menatap foto lama SMA, mengingat Davi. "Andai dulu aku lebih berani melawan." 15 tahun berlalu. Tahun 2020, grup WhatsApp alumni SMA ramai. Ada rencana reuni besar di Hotel Bintang 5, Grand Hyatt Jakarta. Tema, reuni emas, kenangan dan prestasi. Biaya 2 juta rupiah per orang, termasuk gala dinner. Panitia dipimpin Reza, yang sekarang hanya salesman mobil bekas, tapi masih sombong dan suka pamer. Davi melihat undangan itu di ponselnya. Rina bertanya, "Mas, ikut yuk." Davi tersenyum kecil. "Iya Rin, tapi kita datang sederhana, pakai motor butut lama, baju biasa. Aku ingin melihat siapa yang masih mau berteman denganku kalau aku kelihatan miskin." Rina setuju dan menambahkan ide. "Kamu sponsor acara diam-diam lewat perusahaan, biar kejutannya lebih besar." Davi menghubungi panitia secara anonim dan menyumbang 500 juta rupiah. Panitia senang sekali, tapi mereka tidak tahu siapa donor misterius itu. Hari reuni tiba, hujan deras mengguyur Jakarta, sama seperti hari perpisahan mereka dulu. Davi dan Rina datang naik motor Supra X butut itu. Mereka basah kuyup, helm lusuh, baju kaos oblong dan celana jeans biasa. Mereka parkir di pojok halaman hotel, jauh dari deretan mobil mewah Mercy, BMW, dan Alphard. Begitu masuk ballroom, aroma makanan mewah dan musik jazz menyambut. Semua alumni tampil glamor, baju desainer, jam tangan mahal, sepatu kulit mengkilap. Reza melihat Davi pertama kali. Dia tertawa keras sambil menepuk bahu teman sebelah. "Woi, Davi, masih naik motor rongsokan iya? Hahaha, dulu lo dikira bisa saingan gue rebut Dita. Lihat sekarang, lo miskin abis." Geng Reza ikut tertawa. "Kasian, pasti pinjam uang buat tiket. Jangan dekat-dekat, nanti minta sedekah." Dita yang duduk di meja depan melihat semuanya. Matanya berkaca-kaca. Dia ingin mendekat tapi malu. Akhirnya dia berjalan pelan ke arah Davi. "Davi,
Apa kabar? Davi tersenyum hangat. Baik tah, kamu? Dita menunduk. Aku cerai dari Reza. Hidupku berantakan sekarang. Maaf dulu aku lemah. Tapi sebelum Davi menjawab, Reza datang menarik tangan Dita kasar. Ngapain lu ngopel sama sampah ini? Lu mantanku, tapi sekarang lu juga gak ada apa-apanya. Davi diam saja, tapi Rina memegang tangan suaminya erat, memberi kekuatan. Acara dimulai, MC naik panggung. Terima kasih kepada sponsor misterius kita yang telah membiayai hampir seluruh acara malam ini. Sekarang kita masuk ke sesi cerita prestasi alumni. Siapa yang mau maju duluan? Reza langsung naik panggung dengan percaya diri. Saya Reza, sekarang CEO perusahaan otomotif besar, punya rumah di Pondok Indah, mobil sport, hidup sukses. Semua tepuk tangan, meski sebagian tahu itu hanya pameran. Giliran Davi dipanggil paksa oleh panitia yang iseng. Davi, lu prestasi apa? Masih tukang ojek kayak bapak lo. Davi naik panggung dengan baju basah kuyup. Dia berdiri tenang di depan mikrofon. Prestasi saya? Membuat keluarga bahagia bersama istri yang setia dari nol. Dan bekerja keras setiap hari tanpa mengeluh. Ruangan dipenuhi tawa sinis. Reza berteriak dari bawah. Hahaha, prestasi miskin. Tiba-tiba lampu ruangan redup, layar besar menyala. Sebuah video diputar. Kisah perjalanan PT Davi Group dari garasi kecil sampai menjadi raksasa properti dan teknologi. Narator berbicara dengan suara tegas. Dan pemilik perusahaan ini, miliarder yang rendah hati, adalah alumni SMA kita, Bapak Davi Pratama. Ruangan hening total, lalu teriakan kaget memenuhi udara. Lampu menyala kembali. Davi masih berdiri di panggung, sekarang dikelilingi tim security yang tiba-tiba muncul. Di luar hotel, barisan mobil mewah perusahaan sudah menunggu, dan helikopter mendarat di rooftop. Reza pucat pasi, lututnya gemetar. Nggak mungkin, lu bohong. Davi mengambil mikrofon lagi, suaranya tenang tapi menusuk. Ini bukan bohong, Zah. Aku yang mensponsori acara ini. Aku tahu kamu pernah menyabotase bisnisku dulu. Tapi aku sudah memaafkan. Aku datang ke sini bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk mengingatkan kita semua. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Karena hidup ini berputar. Hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Dita berdiri dari kursinya, berjalan ke depan panggung sambil menangis terseduh. Dia berlutut di depan Davi. Davi, aku salah besar. Dulu aku pengecut. Aku cinta kamu, Vi. Dan aku masih. Davi turun dari panggung mengangkat Dita dengan lembut seperti mengangkat adik. Tah, masa lalu sudah lewat. Aku sudah punya keluarga yang bahagia bersama Rina. Kamu juga harus bahagia dengan hidupmu sendiri sekarang. Reza maju dengan langkah gontai, wajahnya penuh penyesalan. Dia berlutut di depan Davi. Vi, gue salah besar. Gue iri, gue sombong, gue jahat. Maafin gue. Davi memandangnya lama, lalu mengulurkan tangan. Bangun, Zah. Semua manusia bisa salah. Yang penting sekarang kita belajar dari kesalahan itu. Mulai hari ini, kalau kamu mau, kerjasama dengan aku. Buktikan kamu bisa berubah. Davi kemudian mengumumkan beberapa hal di depan semua alumni. Pertama, PT Davi Group akan memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak alumni yang kurang mampu, termasuk anak Dita. Kedua, dia membuka pintu kerjasama bisnis bagi siapa saja yang serius berjuang, termasuk Andi, teman lama Davi yang dulu baik hati dan sekarang bangkrut karena pandemi. Andi terkejut, tahu bahwa donatur anonim yang membantunya selama ini adalah Davi. Ketiga, untuk Reza, Davi membeli perusahaan tempat Reza bekerja. Tapi bukan untuk memecat, malah memberi kesempatan naik jabatan jika Reza mau bekerja keras dan jujur. Acara berakhir dengan suasana haru. Semua bernyanyi lagu wajib SMA dulu bersama-sama. Banyak air mata, banyak pelukan, banyak permintaan maaf. Davi dan Rina akhirnya pulang naik helikopter. Tapi motor butut lama itu mereka bawa pulang dengan hati-hati, disimpan kembali di garasi sebagai trofi perjuangan. Pesan dari kisah ini sederhana tapi dalam. Jangan pernah meremehkan orang dari penampilan atau latar belakangnya. Perjuangan, keikhlasan, dan hati yang baik akan selalu membawa seseorang ke tempat yang lebih tinggi.
Balas dendam terbaik bukanlah menyakiti, melainkan sukses dan memaafkan mereka yang pernah menyakiti kita. Karena pada akhirnya, motor butut yang dulu membawa Davi dan Dita keliling kota kecil, kini menjadi simbol bahwa kesederhanaan bisa mengantarkan seseorang ke puncak tertinggi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Kalau kalian terharu, like video ini, tulis di kolom komentar terharu banget, dan subscribe channel supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.